Langit senja menua di atas atap rumah keluarga Naila, memendarkan warna jingga yang menenangkan. Burung-burung pipit berlompatan di dahan mangga tua, seakan ikut merayakan hari-hari yang penuh kebahagiaan. Bagi Naila, sore-sore seperti ini selalu menjadi waktu paling ia sukai. Apalagi sejak beberapa bulan terakhir, setiap sore seolah membawa harapan baru tentang hidupnya bersama Raihan, pria yang telah 3 tahun ini mengisi hatinya. Hari itu, Naila duduk di beranda rumah sederhana peninggalan almarhum ayahnya, tangannya sibuk merangkai bunga mawar putih untuk buket pernikahan. Senyumnya tak pernah lepas dari bibir tipisnya. Di depan pintu, ibunya, atau lebih tepatnya ibu tirinya, Bu Ratna, berdiri memerhatikan dengan pandangan menilai. Pastikan bunga-bunga itu tidak layu sampai hari haji, kita tidak mau malu kalau tamu melihat buket pengantinmu kering kerontang, kan? Ujar Bu Ratna ketus. Iya Bu, Naila akan simpan baik-baik nanti, jawab Naila lembut. Ia memang sudah terbiasa dengan nada bicara ibu tirinya yang dingin. Sejak ayah Naila meninggal 2 tahun lalu, sikap Bu Ratna padanya semakin terasa seperti pada seorang pembantu daripada anak. Namun Naila tetap berusaha menghormati. Bagaimanapun, wanita itu telah menikah dengan ayahnya, dan selama hidup ayah Naila, keluarga mereka terlihat bahagia-bahagia saja. Meski ia sadar, kasih sayang Bu Ratna lebih banyak tercurah pada adiknya, Dinda, anak kandungnya. Tak lama kemudian, Dinda muncul dari balik pintu. Cantik sekali hari ini, mengenakan gaun santai pastel yang menonjolkan kulit putihnya. Rambutnya dikuncir setengah dengan pita merah muda, wajahnya bersinar seperti boneka porselen. Kak Naila, nanti malam Raihan datang kan? Kamu jangan pakai daster lusuhmu itu ya. Malu-maluin banget kalau calon suami lihat kamu masih kayak orang kampung, sindir Dinda sambil memainkan ujung rambutnya. Naila hanya mengangguk. Iya, nanti kakak ganti. Dinda tersenyum sinis, lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Bu Ratna mengikutinya sambil geleng-geleng kepala seolah Naila memang sesuatu yang memalukan. Naila menunduk, menahan getir yang mulai menguar di dada. Tapi kemudian ia menghela napas panjang, menata ulang hatinya. Yang penting sebentar lagi ia akan menikah dengan Raihan, lelaki yang katanya sangat mencintainya. Malamnya, rumah kecil itu penuh dengan suara. Beberapa tukang dekorasi datang untuk mengukur halaman, menentukan letak pelaminan, serta menanyakan di mana tenda tamu akan dipasang. Bu Ratna tampak sibuk memerintah sana-sini, sementara Naila berdiri di dekat Raihan, menggenggam tangannya erat-erat. Kamu terlihat capek sekali, Nay, ujar Raihan sambil mengusap punggung tangan Naila dengan ibu jarinya. Tatapan matanya hangat, membuat Naila merasa seolah seluruh dunia aman dalam pelukannya. Tidak kok, aku senang malah. Rasanya gak sabar nunggu seminggu lagi, kata Naila, menunduk malu-malu. Raihan tertawa kecil, lalu merangkul pinggang Naila. Aku juga. Nanti kita tinggal di apartemenku. Kamu gak usah repot-repot urus rumah kayak di sini. Cuma fokus bahagiain aku aja, ya? Naila mengangguk. Pipinya merona. Itu mimpi yang sejak dulu ia nantikan, lepas dari tekanan Bu Ratna, hidup mandiri bersama lelaki yang ia cintai. Raihan memang selalu membuatnya merasa istimewa, tak peduli meski Naila tak secantik Dinda, tak seluas gadis-gadis kota lain. Sementara mereka berbincang, Naila menangkap bayangan Dinda yang sedang berdiri di tangga, menatap ke arah mereka. Pandangan adiknya itu tajam, seperti sedang mengukur sesuatu. Tapi Naila mengabaikannya. Ia terlalu bahagia malam ini untuk memusingkan ekspresi Dinda. Keesokan harinya, Bu Ratna memanggil Naila ke ruang tamu. Di sana sudah duduk seorang penjahit kebaya bersama beberapa buku katalog di atas meja. Dinda duduk santai di sofa, memainkan ponselnya sambil cekikikan dengan entah siapa. Naila, cepat pilih model kebaya pengantinmu. Penjahitnya sudah nunggu dari tadi, kata Bu Ratna, suaranya terdengar kesal. Naila segera duduk, membuka lembaran-lembaran berisi foto-foto model kebaya cantik. Tangannya sempat bergetar. Semuanya begitu indah, mewah, terlihat mahal. Ia hampir takut menyentuh kertasnya. Aku mau yang ini aja, Bu. Naila menunjuk kebaya putih dengan bordir payet sederhana. Nggak terlalu ramai, tapi elegan. Penjahitnya mengangguk, lalu mengukur tubuh Naila. Dinda melirik Naila dari ujung kepala hingga kaki, lalu menggumam,
Sayang banget kebaya sebagus itu dipakai Kak Naila. Badannya nggak sebagus modelnya. Naila diam saja. Ia menelan ludah, menahan rasa nyeri yang lagi-lagi menikam. Penjahit hanya menatap canggung, lalu buru-buru merapikan meteran kainnya. Besok-besok kamu ikut kakakmu ke butik buat ambil bahannya, Din, kata Bu Ratna pada Dinda. Dinda hanya mengangguk malas tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Hari terus berjalan cepat. Undangan sudah disebar, catering sudah dibayar lunas. Setiap hari Naila terbangun dengan jantung berdegup kencang, membayangkan seminggu lagi ia akan resmi menjadi istri Raihan. Kadang-kadang ia duduk di kamarnya sendiri, menatap cincin pertunangan di jarinya, lalu tersenyum kecil. Dalam hatinya ia berdoa, semoga nanti rumah tangga mereka penuh cinta dan setia. Suatu malam, Raihan datang lagi ke rumahnya. Kali ini membawa 2 kotak besar. Naila membantunya masuk ke ruang tamu. Bu Ratna dan Dinda ikut nimbrung. "Ini? Apa, Mas?" tanya Naila penasaran. Raihan membuka kotak pertama, memperlihatkan sepasang sepatu pengantin wanita berwarna putih mutiara, cantik sekali. Kotak kedua berisi set perhiasan kalung dan anting berlian yang membuat Bu Ratna menahan napas. "Ini buat kamu pakai pas resepsi nanti. Supaya kamu makin cantik," kata Raihan, menatap Naila penuh arti. Naila hampir menangis saking bahagianya. Ia memeluk Raihan erat, sementara Bu Ratna terlihat tak bisa menyembunyikan rasa kagum pada calon menantunya. Dinda hanya terdiam, menatap kalung berlian itu dengan sorot mata yang sulit ditebak, antara iri dan penasaran. Beberapa hari kemudian, Naila sibuk membungkus souvenir pernikahan di ruang makan ketika Dinda menghampiri. Wajah adiknya itu tampak lebih berseri dari biasanya. Ia duduk sembarangan di kursi, lalu menatap Naila sambil tersenyum tipis. "Kak, nanti pas udah nikah sama Mas Raihan, jangan lupa sama keluarga ya. Suka lo orang kalau udah jadi istri orang kaya, terus sombong." Naila menoleh, menatap adiknya sambil tertawa kecil. "Kamu ini aneh banget." "Ya enggak lah, Din. Kamu sama ibu kan keluarga kakak?" Dinda mengangguk, tapi sudut bibirnya terangkat sinis. "Iya dah." Tak lama kemudian, ponsel Dinda berdering. Naila memperhatikan adiknya menerima telepon itu dengan nada suara pelan, wajahnya menunduk, bibirnya bergerak cepat seolah menahan sesuatu. Setelah menutup telepon, Dinda langsung berdiri. "Kamu mau kemana?" tanya Naila. "Keluar sebentar." "Jangan kepo lah, Kak," jawab Dinda ketus, lalu pergi meninggalkan rumah. Naila hanya menatap punggung adiknya dengan rasa tak enak yang tiba-tiba merambati dadanya. Tapi ia mencoba mengusir pikiran buruk itu. Mungkin Dinda hanya butuh ruang sendiri. Lagi pula, Naila terlalu sibuk membayangkan hari pernikahannya yang tinggal beberapa hari lagi. Malam semakin larut. Naila duduk di tepi ranjang sambil memeluk buku doa. Ia menengadahkan wajahnya ke langit-langit kamar, berbisik dalam hati. "Ya Allah, semoga Engkau berkahi pernikahan kami. Jadikan Raihan imam yang baik untukku, lindungi kami dari godaan dan fitnah. Beri kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah." Ia mengusap air matanya yang menetes tanpa sadar. Bukan air mata sedih, tapi rasa syukur yang terlalu besar sehingga meluap lewat tangisan. Dalam diam, Naila menata harapan yang indah, bahwa sebentar lagi seluruh luka hidupnya akan terobati dengan hadirnya Raihan sebagai suami. Ia tak tahu, takdir sedang menyiapkan babak paling pahit yang akan meremukkan hatinya. Dan dari reruntuhan itu pula kelak kebahagiaan sejati akan tumbuh dengan cara yang sama sekali tak pernah Naila bayangkan. Hari terus berlari mendekati tanggal pernikahan. Rumah Naila semakin ramai. Tenda pernikahan sudah mulai didirikan di halaman, pekerja mondar-mandir membawa kayu dan terpal. Setiap hari ibu tirinya, Bu Ratna, semakin sibuk, mondar-mandir memastikan catering, sound system, bahkan bunga dekorasi sesuai pesanan. Naila sendiri ikut berputar-putar, meski kadang harus menerima bentakan Bu Ratna yang mudah sekali kesal jika ada yang meleset sedikit saja. Namun semua kerepotan itu ditelan Naila dengan hati ringan. Yang terpenting, sebentar lagi ia akan resmi menjadi istri Raihan. Semua lelah dan luka selama ini terasa tak ada artinya dibanding kebahagiaan yang sudah menanti di depan mata. Suatu sore, saat matahari merangkak turun, Naila duduk sendirian di kursi tamu.
Tangannya sibuk memeriksa daftar undangan sambil sesekali menulis catatan kecil agar tak ada yang terlewat. Pikirannya sempat melayang pada Dinda yang sejak siang tadi tak nampak batang hidungnya. Kata Bu Ratna, Dinda izin keluar, entah kemana. Naila berusaha menepis rasa khawatir yang menggigit hatinya. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Naila langsung meraih. Nama Rehan muncul di layar. Hatinya menghangat, senyum mengembang begitu saja. Halo Mas, sapanya pelan. Tak seperti biasa, suara Rehan di seberang terdengar tergesa dan pendek. Nay, besok kita ketemu ya? Ada yang mau aku omongin. Naila mengerutkan kening. Ada apa Mas? Kok serius banget suaranya? Nanti aja besok. Jam 4 sore, di kafe biasa kita ya. Oke, Naila mengangguk meski Rehan tak bisa melihat. Hatinya mulai tak enak, tapi ia menepis cepat-cepat. Mungkin Rehan cuma grogi mau nikah. Esok harinya, Naila datang ke kafe kecil di ujung jalan kota, tempat ia dan Rehan sering menghabiskan waktu selama 3 tahun ini. Kafe itu cukup sepi sore itu. Naila memilih duduk di sudut favorit mereka, dekat jendela yang menghadap taman kecil. Sesekali ia melirik jam di ponsel. Rehan bilang jam 4, sekarang sudah hampir setengah 5. Ia meremas jemarinya gugup. Degup jantungnya tak karuan. Jangan-jangan Rehan mau ngomong soal resepsi tambahan atau rencana bulan madu? Naila berusaha menenangkan diri. Hingga pintu kafe terbuka. Hatinya langsung melonjak, tapi kemudian membeku. Yang masuk memang Rehan, tapi ia tak sendiri. Di sampingnya berjalan Dinda, mengenakan dres ketat warna merah marun, berparas berseri, menatap Rehan sambil tertawa kecil. Naila nyaris tak bisa bernapas. Tangannya bergetar saat melihat Rehan merangkul pinggang Dinda santai, seolah tak ada beban. Dunia Naila runtuh perlahan. Mereka belum menyadari Naila duduk di sudut. Rehan menarik kursi untuk Dinda, lalu duduk berhadapan. Naila menelan ludah, matanya panas. Ia hampir saja lari pulang kalau tidak mendengar suara Dinda yang menggema jelas. Mas, kamu yakin mau ninggalin Kak Naila? Tinggal seminggu lagi loh acaranya, kata Dinda dengan nada genit yang seakan mengejek Naila. Aku nggak pernah seserius ini sama siapapun, Din. Kamu beda. Aku sayang banget sama kamu. Rehan menangkup tangan Dinda di atas meja. Dunia Naila benar-benar hancur. Rasanya seperti ada yang menusuk dadanya ribuan jarum. Matanya berair, tapi amarah lebih cepat mengambil alih. Dengan langkah gemetar tapi mantap, Naila berdiri dan menghampiri meja mereka. Rehan dan Dinda sontak menoleh. Mata mereka sama-sama membesar, seperti baru saja melihat hantu. Dinda refleks menarik tangannya, Rehan cepat-cepat melepas pegangannya. Naila, ini apa Mas? Suara Naila terdengar datar. Tangannya mengepal begitu erat hingga buku-bukunya memutih. Dinda langsung berdiri, menata rambutnya sok santai. Kak Naila, kamu salah paham kok. Aku sama Mas Rehan cuma apa Din? Cuma selingkuh di belakangku seminggu sebelum hari pernikahanku. Naila hampir berteriak, menahan air mata yang sudah tumpah begitu saja. Beberapa pengunjung kafe menoleh penasaran. Rehan menunduk, tak berani menatap Naila. Nay, aku minta maaf. Aku nggak bisa nikah sama kamu. Aku ternyata lebih cinta sama Dinda. Mas tega banget. Naila menutup mulutnya, menahan isak yang mau pecah. Kamu tuh, selama ini, kita bertahun-tahun loh Mas. Dinda hanya berdiri canggung, tapi kemudian malah tersenyum tipis. Daripada Mas Rehan pura-pura cinta sama kakak terus hidup kalian sengsara, mending jujur dari sekarang kan? Naila menatap adiknya dalam-dalam. Kamu adikku sendiri, Din? Kenapa tega banget? Namanya juga cinta Kak. Aku nggak bisa bohong sama perasaan aku, sahut Dinda enteng. Naila hampir limbung. Ia mundur beberapa langkah, memegangi dada. Rasanya napasnya sesak. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan lari keluar kafe, menahan tangis yang akhirnya pecah begitu saja di trotoar. Malam itu, Naila pulang dengan wajah sembab. Begitu masuk rumah, Bu Ratna langsung menyambutnya dengan wajah tegang. Kamu kemana aja Naila? Rehan nggak bisa dihubungi, katanya kamu bikin dia nggak nyaman. Besok dia sama ibunya mau datang buat ngebatalin acara.
Naila hanya diam. Air matanya mengalir lagi. Dadanya perih. Ibu, Raihan selingkuh sama Dinda. Seketika wajah Bu Ratna menegang. apa? Kamu ngomong apa? Dinda dan Raihan selingkuh, Bu. Mereka mau nikah. Bu Ratna menatap Naila lama, lalu mendengus keras. Ya Allah Naila, kamu ini gimana sih? Udah mau nikah kok masih aja nggak bisa jaga calon suami. Pantes aja Rehan lebih milih Dinda. Dinda tuh lebih cantik, lebih bisa ngeladenin laki-laki. Naila menatap ibu tirinya dengan nanar. Ibu bela Dinda sama Rehan? Mereka tuh nyakitin Naila, Bu. Bu Ratna melipat tangan di dada. Udahlah, sekarang yang penting keluarga kita gak malu. Kalau sampai pesta dibatalin, orang kampung sini pasti pada ngomongin. Harga diri ibu bisa diinjek-injek. Naila menatap ibunya tak percaya. Harga diri ibu? Terus hati Naila gimana, Bu? Kalau kamu emang sayang sama keluarga ini, Naila, kamu harus nurut. Cari cara biar pesta tetap jalan. Terserah mau nikah sama siapa, pokoknya tamu-tamu dateng, makanan dihidangin, kita gak malu. Suara Bu Ratna meninggi, matanya melotot. Malam itu Naila menangis di kamarnya. Di sudut ranjang, ia memeluk lutut sambil menenggelamkan wajahnya. Sesekali isaknya pecah keras. Dalam remang lampu kamar, wajahnya terlihat rapuh. Cincin tunangan dari Raihan sudah dilepas dan tergeletak di meja rias. Sekarang hanya menjadi saksi bisu betapa cinta tulusnya berakhir tragis. Pagi harinya, Naila mencoba menata wajah. Matanya bengkak, tapi ia tetap harus menyiapkan makan pagi untuk Bu Ratna dan Dinda. Saat masuk ruang makan, Dinda sudah duduk dengan santai, sibuk men-scroll ponselnya. Pagi Kak, sapanya ringan, seolah tak terjadi apa-apa. Naila hanya diam. Ia meletakkan piring nasi goreng di depan Dinda. Gadis itu mendengus kecil. Kak Naila, kalau nanti Mas Rehan datang bawa keluarganya, kakak jangan bikin malu ya. Jangan nangis-nangis gak jelas. Udah telanjur kok, katanya tanpa rasa bersalah. Naila menatap Dinda. Din, kakak udah sayang banget sama kamu dari dulu. Kamu adik kakak? Kenapa kamu malah nusuk dari belakang gini? Dinda menoleh santai. Ya maaf Kak, cinta nggak bisa dipaksa. Lagian siapa sih yang mau hidup miskin kayak kakak? Aku mau masa depan yang terjamin. Siangnya, keluarga Rehan datang. Naila hanya bisa berdiri di sudut ruang tamu, menunduk dalam. Rehan bahkan tak sanggup menatapnya lama-lama. Ibu Rehan membuka pembicaraan, memohon maaf sambil mengatakan, daripada nanti rumah tangganya bermasalah, lebih baik mundur sekarang. Bu Ratna dengan wajah menahan malu, hanya bisa mengangguk kaku. Setelah keluarga Rehan pulang, rumah itu hening sekali. Lalu Bu Ratna berdehem. Kamu puas kan? Gara-gara kamu nggak bisa ngejaga Rehan, sekarang kita semua ditertawain orang. Kamu harus tanggung jawab Naila. Harus cari cara biar pesta itu tetap jadi. Naila mengangkat wajahnya, menatap ibu tirinya dengan hati yang semakin remuk. Ibu, Naila udah hancur banget. Naila gak tahu harus gimana lagi. Malamnya, Naila duduk di teras rumah. Angin malam dingin menggigit kulit. Hatinya tak kalah dingin, beku, retak, nyaris mati rasa. Dari jauh, langkah seseorang terdengar mendekat. Naila menoleh. Sosok Rian muncul di gerbang. Rian tersenyum kecil, meski tatapan matanya menampakkan kekhawatiran. Ia berjalan pelan, lalu berdiri di depan Naila. Aku dengar semuanya, Nay. Dinda udah cerita sendiri kok, dia malah bangga. Naila menunduk, air matanya lagi-lagi jatuh. Rian, aku ini bodoh banget ya? Udah percaya sama orang yang malah ninggalin aku. Bukan kamu yang bodoh, Nay. Mereka aja yang gak tahu diri, kata Rian pelan. Untuk pertama kalinya malam itu, Naila merasakan sedikit hangat di dadanya. Rian duduk di sampingnya, tak banyak bicara, hanya dia menemani, menatap bintang-bintang yang berserakan di langit. Naila menoleh sekilas, memandang wajah Rian yang diterangi lampu jalan. Ia tak pernah benar-benar memperhatikan sebelumnya betapa Rian selalu ada, meski selama ini Naila terlalu sibuk mengejar bahagianya sendiri. Naila menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri untuk menghadapi hari esok. Ia belum tahu, dari sinilah hidupnya akan berbelok ke jalan yang sama sekali tak pernah ia bayangkan sebelumnya.
Matahari belum tinggi ketika Naila terbangun keesokan harinya. Kelopak matanya masih bengkak, bekas tangis semalam seolah membatu di wajahnya. Ia duduk diam di tepi ranjang, memandangi kamarnya sendiri yang terasa semakin sempit. Semua sudut ruangan ini menyimpan kenangan tentang persiapan pernikahan yang ternyata hanya fata morgana. Di meja rias, kain kebaya putihnya terlipat rapi, siap dijahit hari itu juga. Sepatu pengantin yang diberikan Raihan masih di kotaknya. Naila meraih kotak itu, membukanya perlahan, lalu menatap sepatu putih mengilap yang kini tak lagi bermakna. Jemarinya bergetar saat menelusuri permukaan halus sepatu itu. "Kenapa semua ini harus terjadi padaku?" bisik Naila dengan suara parau. Air matanya menetes lagi, menodai sepatu itu. Ia buru-buru menutup kotak, memeluknya erat-erat, seakan memeluk sisa-sisa mimpi yang sudah hancur. Di luar, rumah mulai sibuk lagi. Tukang dekorasi datang untuk melanjutkan memasang tirai-tirai cantik di halaman, membangun kerangka pelaminan. Mereka tidak tahu bahwa pengantin prianya sudah tak ada. Para pekerja tetap bercanda, menertawakan berapa banyak nasi kotak yang bakal mereka dapat nanti. Dunia mereka terus berputar, sementara dunia Naila seolah berhenti. Bu Ratna memanggil Naila ke ruang tamu dengan suara lantang. Naila berjalan pelan, masih menunduk, menahan beban yang makin berat di pundaknya. "Kamu tahu kan, semua ini udah telanjur. Undangan udah nyebar, catering udah bayar DP gede. Orang-orang kampung ini pasti udah ngegosipin keluarga kita," kata Bu Ratna tanpa basa-basi. Naila diam. Kepalanya menunduk dalam-dalam, tangan meremas ujung blusnya. Tubuhnya terasa lunglai, tapi ia paksa tetap berdiri. "Kalau kamu masih punya rasa hormat sama keluarga ini, kamu harus cari cara supaya pesta tetap jalan. Terserah kamu mau nikah sama siapa," lanjut Bu Ratna, suaranya meninggi. "Ibu, Naila bahkan udah nggak punya siapa-siapa lagi. Mau nikah sama siapa, Bu? Raihan udah ninggalin Naila buat Dinda." Bu Ratna menatap Naila tajam, napasnya memburu. "Kamu kira cuma kamu yang sakit hati? Harga diri ibu juga hancur. Kamu nggak ngerti apa rasanya jadi bahan bisik-bisik tetangga. Nanti tamu dateng, lihat kita batalin pesta, orang-orang bakal bilang keluarga kita nggak becus didik anak." "Tapi Bu," suara Naila nyaris putus. Matanya berkaca-kaca, memohon sedikit pengertian. Bu Ratna mengibaskan tangan. "Udah, kamu pikir baik-baik. Kalau perlu, nikah sama siapa aja. Yang penting besok-besok kita nggak dipermalukan." Naila hanya bisa menatap lantai, tak kuasa lagi membela diri. Dalam hatinya, rasa sedih, marah, dan kecewa bercampur jadi satu. Kenapa semua ini harus dibebankan padanya? Kenapa kebahagiaan yang dulu dijanjikan Raihan berubah jadi palu yang menghancurkan harga dirinya? Malamnya, Naila terduduk sendiri di teras rumah. Angin malam berembus lembut tapi dinginnya menggigit kulit, menusuk sampai ke tulang. Dalam remang lampu jalan, bayangan ranting pohon menari-nari di tembok. Naila memeluk tubuhnya, mencoba meredam gemetar. Langkah kaki terdengar di ujung jalan. Naila menoleh. Rian muncul, menenteng plastik kresek berisi roti hangat dari warung dekat masjid. Lelaki itu melangkah pelan, lalu berhenti di depan Naila. "Kamu belum makan ya?" "Nih, aku bawain roti," ucap Rian, suaranya pelan penuh hati-hati. Naila menatap Rian, matanya merah. Ia mengambil kantong plastik itu, menggenggamnya erat-erat. Rian duduk di tangga, tak berkata apa-apa lagi, hanya menatap jalanan kosong di depan mereka. "Kamu udah tahu kan, Rian, kalau Raihan ninggalin aku buat Dinda?" tanya Naila akhirnya, suaranya lirih hampir tak terdengar. Rian mengangguk pelan. "Aku tahu, Nay. Dan aku juga tahu kamu pasti hancur banget." Naila menghela napas panjang, matanya basah lagi. "Aku ini malu banget, Rian. Semua orang pasti ngomongin aku. Ibu malah nyuruh aku cari siapa aja yang mau nikahin aku, biar pesta tetap jalan." Rian terdiam lama. Ia menatap Naila, menimbang sesuatu. Lalu ia menarik napas dalam, menatap Naila sungguh-sungguh. "Nay, kalau kamu mau, aku yang nikah sama kamu." Naila menoleh cepat, menatap Rian dengan mata terbelalak. Hatinya berdegup kencang, antara terkejut dan tak percaya. Kamu serius, Rian?"
Jangan bercanda, ini bukan main-main. Aku serius, Nay, potong Rian cepat. Tatapannya lembut tapi tegas. Aku nggak tahan lihat kamu terus-terusan diinjek-injek sama orang-orang itu. Kalau ini bisa bantu kamu, bantu harga diri keluargamu juga, aku mau. Naila hanya bisa terdiam. Dadanya sesat. Air matanya menetes lagi. Tapi Rian, kita ini nggak saling cinta? Kamu masih pacarnya Dinda. Rian menatap Naila lekat-lekat, lalu menghela napas panjang. Aku udah putusin Dinda dari minggu lalu, Nay. Karena aku tahu dia nggak tulus. Dan tentang cinta, entahlah. Aku rasa aku akan jauh lebih bahagia kalau jagain kamu daripada harus ngeliat kamu terus-terusan disakitin. Naila menutup wajahnya, menangis terseduh. Kali ini bukan hanya karena luka, tapi juga karena rasa haru yang menyesak. Setelah semua penghinaan yang ia terima, setelah semua orang memperlakukannya seperti beban, Rian malah menawarkan tangan untuk menolongnya. Keesokan harinya, Naila memberanikan diri bicara pada Bu Ratna. Wajah ibu tirinya itu semula datar, tapi saat mendengar Naila menyebut nama Rian sebagai calon mempelai pengganti, matanya langsung melebar, lalu menatap Naila seolah gadis itu baru saja berkata ingin menikah dengan pengemis jalanan. Kamu bilang mau nikah sama siapa? Sama Rian. Itu cowok miskin yang kerja serabutan? Kamu mau bikin malu kita makin besar? Naila menelan ludah. Ibu yang bilang Naila harus cari siapa aja asal pesta tetap jalan. Rian mau nikah sama Naila. Dia orang baik, Bu. Dia mau bantu Naila. Bantu kamu atau malah makin ngejatuhin kita, sergah Bu Ratna tajam. Nanti orang-orang pada nanya kerjaannya apa. Mau kasih makan kamu apa dia, Nay? Batu? Naila menunduk. Suaranya hampir patah. Naila udah nggak kuat, Bu. Naila nggak mau nambah malu keluarga. Rian mau bantu Naila biar acara tetap jalan. Itu aja. Bu Ratna menatap Naila lama sekali, lalu mendengus keras. Terserah kamu deh. Pokoknya jangan sampai pesta batal. Kalau sampai gagal, kamu nggak usah lagi ngaku-ngaku anak ibu. Dinda, yang sedari tadi menguping di balik pintu, muncul dengan senyum miring. Ia menatap Naila sambil mengibas rambutnya. Wah, hebat banget Kak Naila. Nikahnya sama mantan pacar aku ya? Hei, mau ngerasain juga gimana rasanya sama Rian? Naila hanya menatap Dinda sedih. Aku nggak pernah mau rebut siapa-siapa, Din. Hidupku aja udah berantakan. Dinda hanya tertawa kecil. Ya udah, semoga kakak bahagia deh sama pria kere itu. Hari itu juga, Naila dan Rian resmi melamar secara sederhana. Hanya ada beberapa kerabat jauh yang datang, tak ada wajah Rehan atau keluarga besarnya. Bu Ratna tampak memasang wajah tak sudi sepanjang acara. Tapi Naila berusaha tegar. Di sisi lain, ia merasa bersyukur. Paling tidak, pesta akan tetap berjalan, dan keluarganya tak perlu menanggung malu lebih dalam. Dalam diam, Naila menatap Rian yang duduk di sampingnya. Lelaki itu menggenggam tangannya erat, seolah ingin memindahkan seluruh kekuatannya ke tubuh Naila yang nyaris roboh. Malam sebelum akad, Naila duduk di kamarnya. Kebaya putih yang awalnya untuk Rehan, kini akan ia kenakan untuk Rian. Tangannya mengusap lembut kain itu. Ada getir yang mencuat, tapi juga muncul seberkas rasa tenang. Mungkin ini takdir. Mungkin memang Rianlah lelaki yang Tuhan kirimkan untuk memeluk luka-lukanya. Tak lama, Rian mengirim pesan pendek di ponselnya. Besok kamu tidur aja tenang, Nay. Aku janji mulai besok aku yang bakal jagain kamu. Sampai kapanpun. Air mata Naila mengalir lagi. Tapi kali ini bukan hanya karena sedih. Ada kehangatan yang menyusup, perlahan menyalakan bara harapan di hatinya yang beku. Pagi itu, suasana rumah Naila terasa jauh berbeda. Biasanya, kalau mau pesta, rumah ramai penuh tawa, saudara datang silih berganti membawa kue atau buah tangan. Tapi kali ini yang terdengar hanya suara Bu Ratna memerintah tukang dekorasi dengan wajah kecut, dan Dinda yang mondar-mandir seolah menonton pertunjukan sinetron murahan. Naila duduk di ruang tamu, mengenakan kebaya putih yang tadinya ia bayangkan akan membuatnya tampak secantik putri saat berdiri di samping Rehan. Namun kini kebaya itu terasa berat, seolah turut memikul luka hatinya yang belum juga sembuh. Tangannya gemetar saat menata jilbab yang dibantu oleh sepupu jauhnya.
Cermin di hadapannya memantulkan wajah yang pucat, mata bengkak, bibir kering. Tak ada lagi rona bahagia calon pengantin. Yang tersisa hanya sisa-sisa gadis yang baru saja disayat oleh pengkhianatan orang-orang terdekat. Cantik Hotnai, jangan sedih, kata sepupunya pelan, menepuk bahu Naila. Iflasin aja. Mungkin ini jalan kamu. Naila mengangguk pelan. Dadanya sesak, tapi ia paksa tersenyum. Makasih ya. Di halaman rumah, kursi tamu sudah tersusun rapi. Bunga melati menjuntai di atas pintu gerbang tenda. Namun tak seperti yang Naila bayangkan dulu, hari ini tak ada rangkaian bunga mawar putih mewah, tak ada karpet merah, tak ada taburan bunga di lorong jalan menuju pelaminan. Semua serba sederhana, bahkan seadanya. Bu Ratna hanya mau mengeluarkan sedikit biaya tambahan karena merasa sudah cukup malu harus menikahkan Naila dengan lelaki tak jelas, seperti Rian. Apalagi para tamu sudah mulai datang, berbisik-bisik sejak mereka turun dari mobil. Itu mempelai prianya siapa sih? Bukan yang kemarin tunangannya? Ia katanya batal sama tunangan lamanya. Malah nikah sama cowok lain. Kayak nggak mampu bayar catering kalau nggak jadi nikah aja. Hehe, kasian ya. Udah ditinggal calon suami, dapatnya yang nggak jelas begitu. Bisikan-bisikan itu menusuk telinga Naila. Ia berdiri di pojok ruang tamu, mencoba menarik napas panjang agar tak pingsan di tempat. Tangannya tak henti meremas ujung kebayanya. Rian datang dengan setelan jas pinjaman, sederhana tapi tetap membuatnya tampak gagah. Wajahnya tenang, ia menatap Naila penuh keyakinan. Saat langkahnya mendekat, Naila rasanya ingin menangis lagi. Entah kenapa, ada sebersit rasa hangat melihat lelaki itu berusaha keras menutupi semua kerepotan dan rasa canggung hanya untuk membuat pernikahan ini terlihat wajar. Acara akad nikah dimulai. Pak penghulu duduk di meja kecil, diapit dua saksi. Beberapa tamu duduk tidak sabar, sebagian sibuk berbisik. Naila duduk di kursi pelaminan kecil, jantungnya berdetak tak karuan. Tangannya terasa dingin, bahkan bergetar hebat. Saat ijab kabul dibacakan, suara Rian terdengar mantap, nyaris menembus dinding dada Naila yang retak. Kalimat, sah, bergema diikuti doa-doa dari keluarga jauh yang hadir. Namun tepuk tangan terdengar lemah. Tak ada teriakan haru, tak ada isak bahagia. Naila menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ini sama sekali bukan pernikahan impiannya, tapi entah bagaimana, saat tangannya digenggam Rian setelah akad, Naila merasa seperti ditopang agar tak jatuh terjerembab semakin dalam. Selesai akad, makan pun dimulai. Para tamu berjalan ke meja prasmanan sambil tetap melirik Naila dan Rian. Beberapa tante jauh mendekat hanya untuk menanyakan hal-hal yang menohok hati. Loh, calon suaminya kok bukan yang kemarin? Apa diputusin ya? Sayang banget, padahal kan yang dulu cakep, kaya pula. Aduh, kok malah nikah sama dia? Kerja apa sih sebenarnya? Naila menunduk dalam, menahan bulir air mata. Rian hanya tersenyum sopan, menjawab dengan sabar, meski jelas matanya menahan rasa kesal. Dari kejauhan, Naila melihat Dinda berdiri di dekat pintu bersama Rehan. Ternyata mereka datang juga, entah untuk menertawakan Naila atau sekadar ingin pamer bahwa sekarang mereka bersama. Dinda mengenakan gaun pesta pendek biru, rambut disanggul mewah, sementara Rehan memeluk pinggangnya santai. Mata Dinda menatap Naila dengan sinis. Bibirnya tampak melengkung licik. Naila cepat-cepat mengalihkan pandangan. Ia tak ingin jatuh semakin hancur di hari yang sudah cukup memalukan ini. Usai acara, Rian mengantar Naila masuk ke kamar yang dulu adalah kamar Naila sejak kecil. Untuk sementara, malam pertama mereka tetap di rumah Bu Ratna, baru nanti akan pindah ke kontrakan Rian. Begitu pintu kamar tertutup, Naila jatuh terduduk di ranjang, menahan napas yang tersengal. Rian menatapnya iba, lalu ikut duduk di sisinya. Perlahan, tangannya menyentuh bahu Naila. "Kamu capek banget ya?" tanyanya pelan. Naila mengangguk, menahan air mata yang menggenang. Akhirnya ia tak tahan lagi, tangisnya meledak, tubuhnya bergetar hebat. Rian langsung memeluk Naila, membiarkan gadis itu menangis sepuasnya di dadanya. "Aku malu banget Rian, semua orang ngomongin kita, ngomongin aku. Mereka bilang aku perempuan gak laku, ditinggal tunangan terus nikah sama kamu cuma biar gak malu," isak Naila tersendat-sendat.
Rian mengusap rambut Naila lembut. Biarlah, Nay. Mereka boleh ngomong apa aja. Yang penting mulai sekarang kamu nggak sendiri. Aku di sini, Nay. Aku nggak akan ninggalin kamu. Pelukan itu begitu hangat, berbeda dari genggaman Raihan yang dulu hanya memabukkan Naila dengan janji-janji manis palsu. Untuk pertama kalinya Naila merasa sedikit aman, meski hidupnya sedang berada di titik paling rendah. Beberapa hari setelah pernikahan, Naila pindah ke kontrakan Rian di pinggir kota. Rumahnya kecil, hanya 2 petak dengan perabotan seadanya. Dindingnya dari papan triplek, atapnya seng gelombang yang kalau hujan menimbulkan suara berisik. Tapi Naila sama sekali tak mengeluh. Setiap pagi, ia bangun lebih dulu, membuatkan teh hangat dan nasi goreng sederhana. Saat Rian keluar dari kamar mandi dengan rambut masih basah, Naila menatapnya sambil tersenyum. Pagi, kata Naila malu-malu. Rian membalas senyum itu, menatap Naila seperti Naila adalah sesuatu yang sangat berharga. Pagi juga, cantik. Hati Naila menghangat, padahal dulu ia tak pernah merasa sepantas itu menerima panggilan seperti itu. Cinta perlahan merayap masuk lewat perhatian kecil yang Rian tunjukkan setiap hari, menyiapkan sandal Naila, memperbaiki lampu kamar mandi, atau sekadar memijat pundak Naila ketika tahu istrinya lelah. Namun hidup di kontrakan kecil itu tak luput dari cibiran. Tiap Naila menjemur pakaian, beberapa tetangga suka nyeletuk. Itu kan yang nikahnya mendadak gara-gara ditinggal calon pengantinnya. Iya bener. Suaminya itu kan katanya kerja serabutan doang. Dulu tunangannya kaya banget, tapi kabur sama adiknya sendiri. Hihi karma kali. Naila pura-pura tak dengar, meski hatinya tercabik. Sepulangnya ke dalam rumah, ia memeluk Rian erat-erat, seolah hanya tubuh lelaki itu yang bisa meredam semua rasa malu. Suatu sore, Dinda datang dengan tiba-tiba. Ia mengetuk pintu kontrakan Naila dengan suara nyaring. Saat Naila membuka pintu, Dinda langsung memandang sekeliling dengan sinis. Ya ampun Kak, ini rumah kamu sekarang? Kecil banget ya. Kayak kandang ayam, katanya sambil menutup hidung pura-pura jijik. Naila menahan diri agar tidak marah. Ada perlu apa Din kesini? Aku cuma mau lihat aja. Penasaran banget kayak apa sih hidup kakak sekarang setelah gagal sama Mas Raihan. Kasian banget ya, Kak, kata Dinda sambil cekikikan. Kalau cuma mau ngejek, kamu boleh pergi, ucap Naila tegas, matanya mulai memerah. Rumah ini kecil, tapi aku di sini dihargai, Din. Nggak kayak kamu, hidup dalam kemewahan tapi hatimu busuk. Dinda terdiam sesaat, bibirnya mengerucut menahan kesal. Sombong amat. Padahal nikah sama cowok kere gitu aja bangga. Setelah itu, Dinda pergi dengan langkah congkak, meninggalkan Naila yang menutup pintu dengan napas bergetar. Rian datang dari belakang, memeluk pundak Naila. Kamu hebat Nay. Biarkan mereka bicara apa aja. Aku janji suatu hari nanti kamu bakal punya hidup yang lebih layak, yang gak bakal bisa mereka rendahkan lagi. Naila menoleh pada Rian. Dalam sorot mata suaminya itu, Naila menemukan sebuah janji yang tak perlu diucapkan ribuan kata, cukup dengan tatapan yang dalam, membuat Naila yakin bahwa meski saat ini dunia masih menghina, suatu hari Tuhan akan memutar roda hidup mereka. Dan saat hari itu tiba, semua orang yang pernah menertawakan Naila akan menyesal pernah memperlakukannya sekejam ini. Hari-hari berlalu perlahan. Pernikahan Naila dan Rian yang bermula dari keterpaksaan dan cemoohan itu mulai menemukan alur barunya. Rumah kontrakan kecil mereka kini menjadi saksi bisu bagaimana 2 orang yang sama-sama terluka belajar saling menguatkan. Suatu pagi, Naila terbangun lebih dulu. Matahari masih malas merangkak naik, sinarnya menembus celah tirai lusuh yang tergantung miring. Di sebelahnya, Rian masih tertidur dengan wajah lelah. Naila memandang suaminya lama-lama, merasakan sesuatu yang baru merambat di dadanya. Rasa hangat yang perlahan menyingkirkan sisa getir. Naila menyentuh pipi Rian pelan. Lelaki itu mengerjap lalu membuka mata, menatap Naila dengan pandangan masih setengah sadar. Pagi, gumamnya serak. Pagi juga, jawab Naila, tersenyum kecil. Rian balas tersenyum. Tangannya terulur menarik tubuh Naila mendekat, memeluknya erat. Makasih ya Nay, udah mau bertahan sama aku. Meski semua orang kayaknya meremehkan kita. Naila menggeleng.
Justru Naila yang harus bilang makasih. Kalau nggak ada kamu, mungkin Naila udah nggak sanggup lagi hidup. Mereka berdua terdiam. Pelukan itu berkata lebih banyak daripada yang bisa diucapkan kata-kata. Ada luka yang belum sepenuhnya sembuh, tapi juga tumbuh tunas harapan baru yang mulai mengintip malu-malu. Beberapa minggu kemudian, Naila mulai terbiasa dengan kehidupannya sebagai istri Rian. Setiap pagi Rian berangkat kerja ke proyek bangunan atau membantu teman-temannya angkat material. Pekerjaan Rian memang tak tetap, kadang ada, kadang tidak. Tapi tiap hari lelaki itu selalu pulang membawa senyum, tak peduli betapa lelah atau kotornya tubuhnya. Sementara Naila mulai menerima jahitan kecil-kecilan dari tetangga. Meski bayaran tak seberapa, setidaknya cukup untuk membeli lauk sederhana. Mereka hidup serba pas-pasan, namun anehnya Naila tak lagi merasa hampa seperti dulu. Hatinya mulai terisi, sedikit demi sedikit. Suatu sore, saat Naila sedang menyulam gamis tetangga, Rian pulang dengan wajah berseri. Tangannya menggenggam sekantong plastik putih. "Kamu kenapa kelihatan seneng banget?" tanya Naila heran. Rian meletakkan plastik itu di meja. "Aku dapat kerja kontrak 3 bulan di gudang distributor, Nay. Lumayan gajinya tetap. Nggak usah pusing makan minggu depan." Naila menatap Rian takjub. "Serius?" Alhamdulillah, ia langsung berdiri dan memeluk suaminya erat. Hatinya berdesir, ada rasa bangga yang timbul tanpa bisa ia cegah. Rian membalas pelukan itu dengan lembut. "Aku janji Nay, sedikit-sedikit aku bakal bikin hidup kita lebih layak. Suatu hari kita nggak akan tinggal di rumah kontrakan reot gini lagi." Naila hanya mengangguk. Tangis haru menyesak di dadanya. Ia tahu Rian tulus, dan untuk pertama kalinya ia tak menyesal telah menerima pinangan lelaki itu. Namun kebahagiaan kecil mereka tak sepenuhnya lepas dari bisik-bisik kejam. Kadang saat Naila pergi ke warung membeli cabai atau beras, ia masih mendengar cibiran. "Itu kan Naila ya, yang dulu hampir nikah sama Rehan. Malah sekarang hidup melarat." "Iya, padahal adiknya sama Rehan hidup mewah banget. Kasian banget ya, karma apa gimana sih?" Naila hanya menunduk. Dulu mungkin ia akan pulang menangis, tapi sekarang ia sudah punya seseorang yang bisa menenangkan hati. Setiap malam Rian menatapnya seakan Naila adalah wanita paling berharga di dunia, dan itu jauh lebih penting daripada omongan mereka. Suatu malam, setelah makan malam sederhana, hanya nasi hangat, ikan asin, dan sambal, Naila duduk merapikan piring. Rian tiba-tiba memegang pergelangan tangannya, menatapnya dalam. "Nay, boleh aku nanya sesuatu yang serius?" Naila menoleh, sedikit gugup. "Apa? Kamu beneran nggak nyesel nikah sama aku?" Pertanyaan itu membuat Naila terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia menghela napas panjang, lalu meraih tangan Rian, menggenggamnya erat. Dulu, mungkin Naila sempat mikir ini cuma cara biar keluarga Naila nggak malu. Tapi sekarang Naila nggak pernah nyesel Rian. Bahkan Naila bersyukur, Tuhan ngasih Naila suami yang bisa jagain Naila waktu Naila lagi hancur banget. Mata Rian berkilat. Ia tersenyum kecil lalu memeluk Naila erat. "Aku juga nggak nyesel, Nay. Aku pikir tadinya aku cuma mau bantu kamu keluar dari masalah, ternyata aku malah jatuh cinta sama kamu beneran." Naila membeku dalam pelukan itu. Jantungnya berdegup keras, dadanya dipenuhi sesuatu yang hangat. Perlahan ia balas memeluk Rian, menenggelamkan wajahnya di dada bidang suaminya. Untuk pertama kalinya Naila mengakui pada dirinya sendiri, ia juga mulai jatuh cinta pada Rian. Pagi-pagi keesokan harinya, Naila pergi ke pasar bersama salah satu tetangga. Saat melewati toko emas, matanya terhenti pada etalase penuh cincin, gelang, dan kalung berkilau. Ia terdiam beberapa saat, menatap pantulan wajahnya yang lusuh di kaca. Tetangganya menoleh. "Kamu kepengen ya, Nay?" Naila menggeleng cepat, tersenyum kecil. "Enggak kok, aku cuma lihat-lihat aja." Tapi dalam hatinya, Naila teringat betapa dulu ia sudah membayangkan Rehan akan menaruh kalung emas di lehernya sebagai hadiah pernikahan. Semua itu sirna, berganti kenyataan hidup pas-pasan dengan Rian. Namun Naila menepis rasa getir itu. Kalung emas tak berarti apa-apa kalau hati suaminya tak setia. Saat pulang, Naila menemukan Rian duduk di tangga rumah dengan wajah sedikit muram. Naila duduk di sampingnya, menyentuh lengannya.
Kenapa, Mas? Kelihatan capek banget. Rian menoleh, memaksakan senyum. Nggak apa-apa, Nay. Cuma lagi mikir, pengen banget nanti bisa beliin kamu gelang atau kalung, biar kamu juga ngerasain dimanja suami. Hati Naila langsung bergetar. Ia menggenggam tangan Rian erat. Aku nggak butuh itu kok, Mas. Naila cuma mau kamu sehat, terus pulang ke rumah tiap sore. Itu aja udah cukup. Rian menatap Naila dalam-dalam, lalu menunduk mengecup keningnya lama. Kamu nggak tahu ya betapa berharganya kamu. Waktu terus berjalan. Suatu hari, saat Naila membereskan lemari, ia menemukan map lusuh milik Rian. Begitu dibuka, Naila tercengang. Di dalamnya ada beberapa sertifikat pelatihan, bahkan fotokopi ijazah sarjana ekonomi. Naila mengerutkan kening, matanya menatap tak percaya. Saat Rian pulang, Naila langsung menghampirinya. Mas, ini apa? Rian menatap map itu, wajahnya langsung tegang. Ia menghela napas panjang, lalu duduk, menarik Naila ikut duduk di depannya. Itu masa lalu aku, Nay. Aku dulu kuliah, lulus. Sempat kerja di kantor distribusi besar. Tapi pas ayahku sakit parah, aku resign. Semua tabungan habis buat pengobatan, usaha warungnya juga bangkrut. Setelah ayah meninggal, aku nggak mau balik ke kantor karena harus jaga ibu. Sampai akhirnya ibu juga nyusul aku down banget, hidup ngelantur, kerja serabutan. Naila menatap suaminya tak berkedip. Air matanya berlinang. Kenapa kamu nggak cerita, Mas? Aku kira kamu nggak tamat SMA. Aku nggak mau kamu ngerasa nikah sama aku karena ngarep uang atau status, Nay. Aku mau kamu nikah sama aku karena kita sama-sama butuh saling nguatkan. Naila menutup mulutnya, menahan isak. Lalu ia memeluk Rian erat-erat. Mas, kamu hebat banget. Kamu nggak pernah nyalahin takdir, nggak pernah nyerah. Naila makin sayang sama kamu. Pelukan mereka kian erat, seakan menukar kesedihan menjadi kekuatan baru. Naila menyadari, cinta bukan tentang seberapa mewah pesta atau seberapa mahal cincin. Cinta adalah tentang siapa yang tetap menggenggam tanganmu saat semua orang melepaskan. Di suatu malam yang sunyi, Naila terbangun karena mimpi buruk. Ia menggeliat pelan, lalu mendapati Rian terjaga, menatapnya penuh perhatian. Kamu mimpi apa, Nay? Bisiknya, jemarinya mengusap pipi Naila. Naila menghela napas panjang. Mimpi dikhianatin lagi. Ditinggalin. Aku takut banget, Mas. Rian menarik Naila ke dadanya. Kamu nggak akan aku tinggalin, Nay. Aku janji. Bahkan kalau dunia balik nyakitin kita lagi, kita tetap bertahan berdua. Naila menatap mata suaminya. Dalam bening itu, ia melihat kejujuran yang dulu tak pernah ia temukan pada Rehan. Untuk pertama kalinya, Naila percaya hatinya benar-benar aman dalam genggaman Rian. Dan malam itu, Naila tidur dalam pelukan suaminya, lebih damai daripada tidur di ranjang manapun yang pernah ia impikan. Hidup Naila dan Rian perlahan berubah. Dimulai dari saat seorang teman lama Rian yang dulu menjadi rekan kerja di perusahaan distributor menghubunginya. Teman itu kini bekerja di perusahaan logistik besar yang sedang membuka cabang baru di kotanya dan menawari Rian posisi manajer operasional. Awalnya Rian menolak, merasa sudah terlalu jauh meninggalkan dunia kantoran. Tapi setelah banyak pertimbangan, dan terutama setelah Naila memegang tangannya erat sambil berkata, "Mas, ini kesempatan kita. Aku percaya Mas pasti bisa." Akhirnya Rian menerima tawaran itu. Hari pertama bekerja, Naila hampir tak bisa tidur menunggu Rian pulang. Ketika pintu terbuka, Naila langsung menyambutnya dengan senyum cemas. Gimana, Mas? Lancar? Rian mengangguk, melempar senyum lega. Lancar, Nay. Mereka malah heran kenapa aku bisa ngilang sekian lama. Gajinya juga lumayan banget, Nay. Kita bisa mulai nabung? Naila menutup mulutnya, air matanya jatuh. Ia lalu memeluk Rian erat. Alhamdulillah, akhirnya Tuhan mulai ngasih jalan buat kita. Beberapa bulan berjalan, kehidupan mereka berubah drastis. Kontrakan reyot yang dulu sempit kini sudah mereka tinggalkan. Rian berhasil menyewa rumah kecil tapi permanen di komplek pinggiran kota. Dindingnya kokoh, ada 2 kamar, dan dapur yang cukup luas untuk Naila berkreasi mencoba resep-resep baru. Lihat, Nay, ini rumah kita sekarang. Beneran rumah, bukan cuma petak kontrakan,
kata Rian bangga saat mereka pindahan. Naila mengelilingi ruangan sambil menahan tangis. Disapunya dinding baru yang masih wangi cat, lantai keramik dingin yang mengilap, lalu menatap suaminya. Makasih mas, udah bikin Naila ngerasain lagi rasanya punya rumah layak. Rian memeluk Naila dari belakang, bibirnya mengecup pelipis sang istri. Belum berhenti di sini, Nay. Kita nanti nabung lagi, beli tanah, bangun rumah kita sendiri. Aku janji. Naila hanya mengangguk, terisak haru. Siapa sangka lelaki yang dulu dikira miskin tak punya masa depan itu ternyata diam-diam menyimpan kerja keras dan keteguhan luar biasa? Sore hari di teras rumah barunya, Naila menata pot-pot bunga. Dia menanam mawar mini dan melati, berharap halaman mungil mereka tampak asri. Rian duduk di kursi plastik, menyeruput kopi, sesekali menatap Naila dengan tatapan penuh cinta yang tak pernah luntur sejak hari pertama mereka menikah. Kamu tahu nggak, Nay? Tiap lihat kamu senyum kayak gini, aku ngerasa segala capek kerja langsung hilang, kata Rian tiba-tiba. Naila menoleh, tertawa kecil. Mas ini bisa aja. Naila juga bahagia kok, Mas. Hidup kita sekarang udah jauh banget dari dulu. Dan semua karena kamu mau sabar, mau nunggu aku bangkit. Kalau waktu itu kamu milih ninggalin aku karena malu sama omongan orang, mungkin aku nggak akan jadi kayak sekarang. Naila menggeleng, menatap suaminya dengan mata yang berkaca. Naila justru nggak nyesel sedikit pun. Tuhan ngambil Rehan, tapi ngasih Naila kamu, suami yang lebih dari sekadar cinta, tapi juga sahabat, pelindung, sekaligus penyemangat. Rian bangkit, menghampiri Naila lalu memeluk pinggangnya. Aku janji terus kayak gini, Nay, jagain kamu sampai kapanpun. Berita keberhasilan Rian lambat laun terdengar juga. Orang kampung mulai membicarakan Naila dengan nada berbeda. Dulu mereka hanya mengenal Rian si pekerja serabutan yang ditertawakan banyak orang, tapi kini mereka sering melihat Rian pulang naik mobil kantor, menjemput Naila belanja di pasar dengan penuh perhatian. Wah, itu Naila ya? Suaminya katanya sekarang kerja kantoran, gajinya gede. Iya, bener. Aku dengar malah diangkat jadi kepala cabang. Gila, yang dulu diketawain sama orang-orang itu kan? Malah sekarang rezekinya bagus banget. Cibiran berganti jadi rasa penasaran dan iri. Beberapa bahkan mulai sok akrab, datang ke rumah Naila membawa jajanan pasar, berharap bisa dekat lagi seperti dulu. Naila melayani mereka tetap sopan, tapi tak lagi bodoh menaruh hati. Ia tahu siapa yang dulu benar-benar peduli, siapa pula yang hanya menunggu saat dia jatuh untuk menertawainya. Tak hanya tetangga, kabar itu akhirnya sampai ke telinga Dinda dan Rehan. Suatu hari Naila dan Rian makan di restoran kecil pinggir jalan. Mereka tertawa membicarakan rencana kecil berlibur ke pantai minggu depan, saat tiba-tiba Dinda muncul dengan gaun ketat dan tas mahal menggandeng Rehan yang tampak lebih gemuk dari terakhir Naila lihat. Dinda mematung beberapa detik. Mulutnya ternganga melihat Rian menarik kursi untuk Naila dengan sangat sopan. Lalu matanya turun ke mobil kantor yang terparkir di pinggir jalan, mobil itu jelas jauh lebih bagus dari sedan Rehan sekarang. Kak Naila, sapa Dinda akhirnya dengan suara dibuat manis. Lama nggak ketemu. Wah, kalian kelihatan bahagia banget ya. Mas Rian kerjanya sekarang di mana sih? Rian hanya mengulas senyum tipis. Naila menjawab pelan, Mas Rian sekarang kepala cabang perusahaan logistik. Alhamdulillah, udah mulai stabil. Muka Dinda langsung merah padam. Rehan menatap Naila lama, seperti menyesali sesuatu. Tangannya yang menggenggam pinggang Dinda tampak mengendur. Oh, bagus deh. Hehe, kita pamit dulu ya, Kak. Mau buru-buru belanja? Kata Dinda tergesa sambil menarik Rehan pergi. Begitu mereka menjauh, Naila menatap Rian yang hanya tertawa kecil. Kenapa Mas ketawa? Lucu aja, Nay. Lihat muka Dinda sama Rehan kayak abis makan cabai rawit. Naila juga tertawa akhirnya. Dulu ia mungkin akan merasa ingin menang, ingin membuktikan diri. Tapi sekarang tidak lagi. Kebahagiaan mereka berdua sudah lebih dari cukup sebagai jawaban atas semua hinaan dulu. Suatu malam, saat Naila membantu Rian menyetrika kemeja kantor, Rian tiba-tiba berkata, Aku mau kamu berhenti jahit pesanan Nay. Naila menatapnya kaget. Kenapa? Kan lumayan buat bantu-bantu. Rian menggeleng sambil menggenggam tangan Naila. Aku udah cukup kok, Nay. Aku mau kamu santai aja di rumah,
Fokus bikin taman yang kamu suka. Kalau nanti kamu mau buka toko bunga kecil, aku dukung banget. Tapi kalau soal biaya hidup, biar aku aja. Naila menahan isak. Tangannya memeluk lengan Rian erat. Makasih, Mas. Tuhan benar-benar sayang sama Naila, ngasih Naila kamu. Rian mengusap kepala Naila. Bukan Tuhan cuma sayang sama kamu, Nay, tapi juga sayang sama kita. Kita udah sabar waktu semua orang ninggalin kita, sekarang Tuhan kasih hadiah. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna datang berkunjung. Awalnya Naila mengira ibu tirinya itu hanya mau menengok. Tapi ternyata Bu Ratna membuka pembicaraan dengan hati-hati. Naila, ibu mau minta maaf. Dulu ibu terlalu keras sama kamu, terlalu nurutin omongan orang. Kalau bukan karena kamu nikah sama Rian, mungkin keluarga kita udah habis ditertawain orang. Sekarang malah kamu yang bantu angkat nama keluarga lagi. Naila menunduk. Hatanya terasa getir, tapi juga lega mendengar permintaan maaf itu. Nggak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang kita semua baik-baik aja. Seketika Bu Ratna menatap Naila penuh haru, lalu memeluknya. Mungkin untuk pertama kalinya, pelukan itu tulus tanpa beban gengsi. Hari terus berganti. Suatu sore, saat Naila merapikan baju di lemari, ia merasa mual luar biasa. Perutnya terasa berputar, kepalanya pening. Saat memeriksakan diri ke bidan 2 hari kemudian, Naila terdiam lama mendengar ucapan bidan. Selamat ya Bu Naila, usia kehamilan sekitar 6 minggu. Naila menutup mulutnya, air mata langsung jatuh. Saat keluar dari ruang pemeriksaan, Rian langsung berdiri cemas. Gimana, Nay? Kamu sakit apa? Naila menggeleng cepat, lalu menatap suaminya dengan senyum paling bahagia yang pernah ia ukir. Kita bakal punya anak, Mas. Rian membeku. Matanya langsung memerah, lalu ia memeluk Naila erat sekali. Alhamdulillah, terima kasih ya Nay, udah mau jadi ibu dari anak-anak kita. Hari itu mereka pulang sambil bergandengan tangan erat, lebih erat daripada sebelumnya. Kalau dulu cinta mereka tumbuh dari luka, kini cinta itu mekar penuh, siap menjemput hari-hari yang lebih indah bersama keluarga kecil yang akan segera bertambah. Di tempat lain, Dinda menatap media sosial Naila yang mengunggah foto USG pertamanya bersama Rian. Wajahnya masam. Raihan hanya melirik sekilas, lalu menghela napas panjang. Ada sesuatu dalam tatapan Raihan, penyesalan yang sudah terlambat. Dan begitulah hidup. Roda benar-benar berputar. Mereka yang dulu menghina, kini hanya bisa menonton Naila dan Rian bahagia dari kejauhan, dengan hati penuh iri dan sesal. Hari-hari berlalu penuh warna. Usia kandungan Naila kini memasuki 7 bulan. Perutnya semakin membuncit, tapi wajahnya justru tampak semakin cerah, selalu memancarkan senyum bahagia. Setiap pagi Rian mencium kening Naila sebelum berangkat kerja, menempelkan telinga di perut Naila seolah ingin memastikan malaikat kecil mereka sehat dan nyaman di dalam sana. Pagi sayang, hari ini jangan kecapean ya. Kamu sama adet harus sehat, bisik Rian sambil menatap perut Naila lembut. Naila mengangguk pelan, jemarinya mengusap pipi Rian. Iya Mas, hati-hati di jalan ya. Sejak Naila hamil, Rian semakin protektif. Ia tak lagi mengizinkan Naila menjahit pesanan sedikit pun. Semua urusan rumah tangga ia bantu jika pulang kerja lebih cepat. Bahkan akhir-akhir ini, Rian kerap membawakan kejutan kecil untuk Naila, kadang kotak susu ibu hamil, kadang buah-buahan segar, bahkan sesekali kue kesukaan Naila. Hati Naila penuh. Kadang ia termenung sendiri, mengingat betapa jauhnya langkah yang telah mereka tempuh sejak hari memalukan saat ia menikah hanya demi menutup malu keluarga. Tuhan benar-benar adil. Dulu ia dijatuhkan serendah-rendahnya, tapi kini pelan-pelan ditinggikan lagi dengan cara yang indah. Suatu sore, Bu Ratna datang ke rumah Naila sambil membawa setumpuk baju bayi. Wajahnya kini jauh lebih ramah, tatapannya menyorotkan kasih sayang yang dulu Naila jarang dapatkan. Nih nak, baju bayi. Ibu beliin di toko langganan. Lucu-lucu kan? Sekalian buat jaga-jaga kalau nanti kamu belum sempat belanja, ucap Bu Ratna sambil menata satu persatu baju mungil itu di meja ruang tamu. Naila menatapnya terharu. Makasih banyak Bu. Naila nggak nyangka ibu ngelakuin ini. Bu Ratna menarik napas panjang. Lalu tangannya menggenggam tangan Naila erat. Ibu juga minta maaf Nay. Selama ini ibu terlalu keras,
terlalu peduli sama omongan orang. Padahal kamu anak ibu juga, harusnya ibu yang paling depan ngebelain kamu. Air mata Naila menetes. Ia langsung memeluk Bu Ratna. Nggak apa-apa Bu. Sekarang semuanya udah jauh lebih baik. Naila bahagia kok. Dalam hati Naila bersyukur. Hubungannya dengan ibu tirinya perlahan mencair, jauh dari dinginnya dinding yang dulu selalu memisahkan mereka. Tuhan memperbaiki semuanya satu persatu, mulai dari rumah tangganya hingga keluarganya sendiri. Tak lama kemudian, Naila melahirkan seorang bayi laki-laki tampan. Proses persalinannya cukup panjang, namun Rian setia mendampingi, tak beranjak sedikit pun dari samping Naila. Saat tangisan pertama si kecil pecah memenuhi ruang bersalin, Rian langsung menunduk mencium kening istrinya, air matanya tumpah tak terbendung. Alhamdulillah Nay, makasih udah kuat lahirin anak kita. Kamu luar biasa. Naila tersenyum lemah, tangannya yang pucat menggenggam jemari Rian erat. Saat bayi mungil itu diletakkan di dada Naila, tangis bahagia Naila pun pecah. Ia merasakan detak jantung kecil di dekat dadanya, hangat dan nyata. Semua sakit, semua lelah, semua luka masa lalu seolah terhapus seketika. Kita kasih nama siapa Mas? Tanya Naila pelan. Rian menatap bayi mereka lama. Gimana kalau Arkan? Artinya kekuatan dan kehormatan. Semoga dia nanti tumbuh jadi anak yang kuat, yang bisa menjaga martabat keluarganya. Naila mengangguk. Arkan bagus banget Mas. Sejak hari itu, rumah mereka selalu diwarnai tangisan bayi dan tawa bahagia. Tiap malam, Rian tak pernah keberatan terbangun hanya untuk menggendong Arkan yang rewel. Bahkan ia sering merebut tugas Naila mengganti popok atau membuat susu. Kamu istirahat aja Nay, biar aku yang ngurus. Kamu udah capek banget ngelahirin dia, ucap Rian sambil menimang Arkan penuh sayang. Naila hanya bisa memandang keduanya dengan mata basah. Laki-laki yang dulu diremehkan semua orang itu, kini menjadi ayah yang luar biasa, lembut, sabar, dan penuh cinta. Setahun berlalu. Arkan kini sudah mulai bisa berjalan tertatih, mengoceh dengan suara lucu yang memenuhi rumah. Setiap kali Rian pulang, Arkan akan berlari menyongsongnya sambil berteriak, "Papa, Papa." Rian selalu mengangkat putranya tinggi-tinggi, memutar-mutarnya sambil tertawa puas. "Papa pulang bawa jagoan Papa nih sama Mama." Kehidupan Naila kini begitu jauh berbeda dibanding saat dulu dihina habis-habisan. Rumah mereka makin bagus, bahkan baru saja Rian membeli tanah kecil di pinggir kota untuk nanti dibangun rumah impian mereka sendiri. Tabungan mereka cukup, rezeki Rian terus mengalir. Naila kadang tak habis pikir, dari lelaki yang dulu disebut miskin tak berdaya, kini Rian justru menanggung semua kebahagiaannya dengan sangat layak. Suatu hari, Naila diundang ke acara reuni kampus Raihan, tempat dulu ia dan Raihan menimba ilmu bersama. Awalnya Naila malas datang, tapi Rian membujuk lembut. "Datang aja Nay. Sekalian kamu nunjukin ke mereka kamu baik-baik aja. Aku temenin kok." Akhirnya Naila setuju. Ia datang mengenakan dress pastel sederhana, ditambah jilbab motif lembut. Namun wajahnya kini memancarkan kepercayaan diri yang dulu sempat hilang. Rian menemaninya dengan setelan kasual rapi, tak kalah tampan dari para pria berdasi lain di ruangan itu. Begitu Naila datang, beberapa teman lamanya langsung menghampiri. Mata mereka sempat terbelalak melihat Naila tampak cantik, bersinar, jauh dari kesan wanita malang yang dulu dikasihani saat ditinggal calon suaminya. "Naila? Ya ampun, kamu makin cantik aja. Ini suamimu? Ganteng banget ya. Kerja di mana sekarang Mas?" tanya salah satu temannya sambil melirik kagum. Rian hanya tersenyum sopan. "Saya kepala cabang perusahaan logistik internasional. Alhamdulillah, baru mau buka cabang tambahan lagi tahun depan." "Oh wow, keren banget." Pantes Naila kelihatan bahagia terus. Naila hanya tertawa kecil. Dalam hati ia mengucap syukur, dulu orang-orang inilah yang sibuk bergosip tentang hidupnya. Sekarang, mereka menatapnya dengan iri. Tak lama, Dinda datang dengan Raihan. Wajah Dinda tampak sedikit kaget melihat Naila yang berdiri anggun di ruangan itu. Raihan menatap Naila lama, seolah ada yang tercekat di dadanya. Sementara Dinda hanya menyunggingkan senyum miring. "Kak Naila, kamu datang juga ya? Keren banget sih Kak sekarang," katanya setengah terpaksa. "Suami kakak sibuk apa sekarang?"
Mas Rehan sekarang juga baru beli ruko kok. Oh iya? Wah bagus dong, jawab Naila tenang. Mas Rian sekarang masih kerja serabutan atau gimana? Pancing Dinda, nadanya sengaja dibuat sehalus mungkin untuk menyembunyikan sindiran. Rian langsung mengulurkan tangan sopan pada Rehan. Saya sekarang pegang 3 cabang perusahaan logistik, insya Allah sebentar lagi buka yang keempat. Seneng bisa ketemu Mas Rehan lagi. Mata Rehan langsung menunduk, sementara Dinda tampak menahan kerongkongan kering. Naila hanya memandang mereka dengan tatapan biasa saja. Tak perlu menjelekkan siapa-siapa, kebahagiaan Naila sudah menjadi jawaban paling telak yang bisa membungkam semua mulut yang dulu meremehkannya. Saat pulang, Naila menggandeng tangan Rian erat-erat. Mereka berjalan pelan menuju mobil, meninggalkan gedung tempat reuni yang kini terasa penuh kemenangan. Begitu masuk ke mobil, Naila menatap suaminya, matanya berair. Makasih ya Mas. Naila ngerasa hari ini kayak penutup semua luka Naila dulu. Mereka akhirnya lihat Naila bahagia. Rian mengusap pipi Naila lembut. Nggak usah mikirin mereka, Nay. Dari dulu yang penting itu cuma kamu sama aku. Kita udah buktiin, kebahagiaan kita nggak ditentukan omongan orang. Naila mengangguk. Dadanya terasa lapang, seperti beban bertahun-tahun luruh satu persatu. Rian lalu mencondongkan tubuh, mencium kening Naila lama sekali. Sesampainya di rumah, Arkan langsung berlari memeluk mereka. Naila mengangkat putranya, memeluknya erat-erat. Papa sama Mama udah pulang, sayang. Rian mengusap kepala anaknya. Nanti kalau Arkan besar, Papa sama Mama mau bangun rumah lebih besar lagi buat kita ya. Arkan hanya tertawa kegirangan meski belum paham, lalu merangkul leher Naila dan Rian sekaligus. Dalam pelukan itu, Naila memejamkan mata, meresapi segala rasa syukur. Siapa sangka dulu ia sempat mengira hidupnya tamat hanya karena ditinggal calon suami? Siapa sangka lelaki yang dulu dianggap tak pantas justru menjadi pahlawan sejati dalam hidupnya? Kini Naila tak lagi peduli siapa yang dulu menghina. Semua sudah terjawab oleh Tuhan dengan caranya yang paling indah. Dan yang paling penting, Naila bahagia, jauh lebih bahagia daripada yang pernah ia bayangkan. Dan di rumah kecil yang hangat itu, Naila tahu, selama ia punya Rian dan Arkan, ia memiliki segalanya. Tak peduli apa kata dunia.